Allah, mafi qalbi ghairullah, alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi muttaqin. Amma ba'du. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita semua dengan rahmat iman Islam, rahmat ketentraman hati, rahmat kebersihan hati, bersih dari dengki, bersih dari sombong, bersih dari serakah, bersih dari ujub, bersih dari hal yang tercela, sehingga kita berkedudukan di sisi Allah menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dibimbing dengan ampunan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan keluarga yang sakinah. Bapak, Ibu sebagai orang tua masih mengawal keluarganya dengan kawalan doa, dikawal dengan tahajud, dikawal dengan sedekah, dikawal dengan duha, dikawal dengan sholat di masjid, meramaikan masjid, berjemaah, dikawal dengan akhlak-akhlak yang santun, yang mulia. Semua gambaran-gambaran kenikmatan dari Allah berupa akhlak mulia yang membimbing keluarganya itu, karunia Allah yang besar ditambah pula dengan rizki-rizki yang halal. Kita haturkan kalimah yang mulia rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, haturkan salam takdim salawat kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dulu dengan vaksin hati kita supaya tetap tidak tersesatkan akidah kita dengan membaca dua kalimat syahadat, supaya kita menambah mahabbahnya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat, dan supaya kita gampang mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Ada di atas dada kita, tangan kanan kita, kepala tunduk, fokus pandangin hatinya, fokus kepada di dada kita. Dengarkan ucapan, ikuti ucapan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aminkan dalam hati ya Allah, rahmati kami, hati kami dengan rahmat ketenteraman, istiqomah, dan terangkan ibadah kami.
khusyukkan ibadah kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni mertua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni keluarga kami. Amanatkan kepada kami semua rahmat iman Islam, rahmat rezeki yang halal yang barokah, rumah tangga yang sakinah, anak keturunan yang soleh dan soleh. Ya Allah, rezeki-rezeki yang halal, ilmu dan hikmah yang bermanfaat. Bersihkan hati kami semua dari sombong, dari serakah, dari ujub, dari riya, dari dengki. Ya Allah, tuntun hati kami dengan kesabaran, ikhlas, syukur, tawadhu, ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ridha dengan takdir-takdir Allah, dan tawakal urusan semuanya hanya kepada Allah. Liridaillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat depan tanggal 21 Oktober kita merayakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan sholat tasbih ba'da sholat Maulid berjemaah. Jadi lebih awal yang bekerja mungkin dari kantornya langsung bawa baju putih, ya, langsung ke diri tasbih. Dan yang puasa Senin Kemis langsung berbuka diri tasbih, disiapin dengan nasi rasul. Maka siapa yang mau mengadakan Maulid bersama, silahkan di diri tasbih hari Kamis malam Jumat depan ba'da Maulid. Jadi kalau bisa Maulidnya berjemaah. Setelah sholat Maulid berjemaah, kita supaya tetap istiqomah laksanakan sholat tasbih. Setelah sholat tasbih langsung kita merayakan sholat isya. Habis isya langsung sholat kita merayakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Syekh Dr. Azami, keturunan zuriyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Kemudian kita banyak berdoa, khususnya di malam Jumat yang seperti sekarang ini. Curahkan sepenuhnya hati kita untuk berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita semua yang dari Maulid sudah berjemaah, kemudian habis Maulid, pada Maulid kita berselawat bersama santri dan para ustadz dari tasbih. Setiap malam Jumat kita sudah bermahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang lebih besar fadilahnya, ya, daripada berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan dipermudah, semua masalah ada jalan keluarnya bagi orang-orang yang senang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berulang kali kami sampaikan bahwa solusi setiap persoalan kita adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Banyak-banyak bertobat wahai orang beriman. Apabila engkau punya problem, punya masalah, tubu ilallah taubatan nasuha. Solusinya, obatnya, jalan keluarnya hanya taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat inilah sumber mahabbah dari Allah. Semua dilalui proses dengan cinta yang bisa mempermudah jalan keluar setiap masalah itu. Kita contohkan Nabi Adam alaihissalam, sama-sama bersalah. Iblis pun bersalah. Tapi dua
hal ini beda jalan keluarnya. Kalau iblis disuruh diusir dari surga tanpa membawa sesuatu yang baik, karena dia akan menggoda manusia kecuali orang-orang yang ikhlas sampai akhir hayat, sampai akhir zaman, sampai kiamat. Kerjanya cuma menggoda manusia, mentergelincirkan. Nah, beda dengan Nabi Adam, walaupun salah juga, tapi karena Allah cinta, diajarkan Nabi Adam. Sudah, Adam sudah tahu kan, sadar, salah, baca doa saja. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selama ini kami telah mendolimi diri kami sendiri, ya, ngikutin omongan jin, iblis, mendolimi diri sendiri. Kalaulah bukan rahmat, kasih sayang dan ampunanmu, lanakunanna minal khasirin, maka saya terjerumus ke dalam jurang kebinasaan, kelar hidup saya Allah. Tapi karena cintanya Allah, karena kasih sayang Allah, karena ampunan Allah itulah, maka saya Adam menjadi sumber kehidupan manusia berikutnya. Sama-sama salah, tapi Nabi Adam ini mendapatkan cinta dari Allah, sehingga banyak ampunan yang Allah berikan kepadanya, dan kasih sayang, diajarkan berbagai macam doa, termasuk doa yang paling dikenal, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita pun begitu. Kalau ibadah sholat itu dikawal dengan hati mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, beda dengan sholat ibadah yang punya tujuan, tidak punya rasa cinta kepada Allah, hanya punya tujuan, pingin kaya, pingin apa. Makanya kita beribadah itu sampai punya keyakinan, sampai mendapatkan keyakinan kepada Allah. Caranya satu, ya ayyuhalladzina amanu fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Banyak berpikir kepada Allah, mengingat-ingat hadirat Allah dekat dengan kita. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Jadi hidupkan hati kita dengan kalimat ya Allah ya Latif saja, itu sudah cukup, ya, melembutkan hati. Kalau sudah hati kita lembut, enak bawaannya, hidup tenang, tentram, nggak kerasa kerusuk, nggak gelisah, nggak galau, nggak panik, mudah, ya, ditransfer kesabaran, rasa syukur, ikhlas, tawadhu, ridho, tawakal. Ini bagi yang lembut. Makanya yang banyak dipakai oleh tarekat-tarekat itu kalimat ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah, sampai menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Sehingga kalau sudah menemukan cinta kepada Allah, itulah yang kata Imam Ali radhiyallahu an, 2 rakaat yang sholat sunnah yang dilakukan oleh orang yang cinta kepada Allah dengan rasa cinta, ya, lebih Allah sukai ketimbang 1000 rakaat, ya, tapi tidak ada cinta di dalamnya. Banyak perkara-perkara yang dituju, banyak berhala-berhala di dadanya, berhala materi, berhala dunia, berhala pangkat, berhala apa saja selain Allah. Maka itu apalagi kita ini sering menyembah hawa nafsunya sendiri. Kan yang membinasakan hidup ini salah satunya mengikuti hawa nafsu terus menerus. Kalau kata hawa nafsunya suruh bermaksiat, gak bisa ninggalin maksiat, gak bisa ninggalin judi, gak bisa ninggalin minuman keras, gak bisa ninggalin kebohongan, kemunafikan.
Ini yang penyakit akhir zaman ini yang gak banyak, yang tidak banyak dirasakan. Hanya orang-orang mukmin sajalah, hanya orang-orang yang dapat hidayah hikmah sajalah mereka merasakan. Sehingga dalam waktu 6 bulan terakhir ini saya juga kaget, datang orang-orang tertentu tuh hanya hadir, ada perlu apa sampean? Enggak ke, saya hanya ingin hidup mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Selama ini saya ngelantur kiai, dipaksa saya sholat itu, tidak punya rasa mahabbah, tidak punya rasa cinta. Dari mana sampai dengar ada cinta di dalam beribadah itu? Dengerin YouTube katanya, ada yang nge-share teman saya dari Darut Tasbih di YouTube, saya dengan tausiahnya ini kena. Jadi saya minta itu, minta didoakan, minta dikasih wiridan, minta dituntun. Langkah apa? Pertama yaitu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Yang kedua, sholat wajibnya itu berjamaah. Sehingga apa-apa amalan yang Allah cintai, dia paling duluan. Cinta ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami, senengin orang tua, jangan bikin sedih orang. Wallah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang ngutus rezeki atas hambanya yang Allah sukai, yang Allah cintai, yang Allah kehendaki. Ya, sunnah-sunnah Rasul yang bersifat batiniahnya, akhlaknya, kerohaniannya, dia langsung melaksanakannya. Bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar jenggotnya sunnah Rasul, celananya sunnah Rasul di atas dengkul, tapi akhlak yang utamanya ini, yang kita sunnah Rasulnya akhlak, sunnah Rasulnya hikmahnya, ibadahnya, ibadah batinnya, kehusuan ibadahnya, keadaan kejiwaannya kayak ke Rasulullah SAW, gimana menghadap Allah, gimana rukuknya, gimana sujudnya, itu yang kita harus hidupkan dalam hati kita. Rasulullah SAW tidak pernah kosong hatinya dari asma Allah. Rasulullah senantiasa senang puasa-puasa sunnah. Rasulullah senantiasa mendahului akhlak dalam kehidupan kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan kata Rasul, aku diutus ke dunia untuk memuliakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, untuk mengajarkan akhlak. Lihat akhlak batin Rasulullah. Ada sahabat yang selama 15 tahun tidak pernah keluar dari rumah Rasul, artinya selalu bersama Rasulullah. Kata beliau apa? Selama saya 15 tahun kumpul dengan Rasulullah SAW belum pernah mengatakan kenapa kau begini, marah, melotot, belum pernah. Batin-batin yang selaras dengan rahmat Allah, selaras dengan kehendak Allah, itulah yang kita ikuti. Jangan gak pernah kecewa gitu. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memperhatikan sifat-sifat tawaduknya. Tidak pernah sombong. Tawaduk, kalau ingin belajar tawaduk, nomor 1 adalah kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rendah hati, tawaduk. Allahu Akbar birahmatika. Mudah-mudahan kita minggu depan ini bisa menghadiri Maulid Nabi SAW bersama orang soleh, hamba-hamba yang soleh dari Imam Al-Aqsa Palestina. Insyaallah. Yuk kita berdiri untuk salat.